Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMA kelas 10 pada topik fungsi kuadrat bagian yang ketiga. Sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan menggambar grafik, komponen grafik, menggambar sketsa grafik, dan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Kali ini di bagian yang ketiga akan menyajikan menyusun fungsi kuadrat. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada topik menyusun fungsi kuadrat, kita akan sajikan 3 kondisi untuk menyusun fungsi kuadrat dari diketahui titik potong terhadap sumbu X, kemudian titik puncak atau titik optimum, dan 3 titik sembarang yang dilewati oleh fungsi grafik fungsi kuadrat, yang kemudian nanti di masing-masing akan kita coba aplikasikan dalam beberapa permasalahan atau persoalan ya. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah konsepnya, dan jangan lupa untuk disimak dari awal hingga akhir ya. Oke, pada topik menyusun fungsi kuadrat, tentu kita kembali ke bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C dengan A tidak sama dengan 0. Tentu karena kita menyusun fungsi kuadrat, maka permasalahan yang mesti kita selesaikan adalah berapa nanti nilai dari A, nilai B, dan nilai C untuk mendapatkan fungsi kuadrat. Ada 3 kondisi. Yang pertama adalah jika diketahui titik potong terhadap sumbu X, misalkan di X1,0 dan X2,0 ya, maka nanti persamaan umum fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, sehingga nanti kita perlu untuk menentukan atau mendapatkan nilai A, di mana nanti nilai A bisa dicari lewat satu titik sembarang yang dilewati grafik. Jadi biasanya akan disajikan satu titik di luar titik potong terhadap sumbu X yang dilewati grafik untuk menentukan nilai A. Kemudian yang kedua, jika diketahui titik puncak atau titik optimum, nah, misalkan di titik P, XS, YM. Tentu XS ini nanti adalah sumbu simetri, YM-nya adalah nilai puncak atau nilai optimum. Sebagaimana di video sebelumnya, maka persamaannya adalah Y sama dengan Fx sama dengan A, X min XS kuadrat ditambah YM. Sehingga nanti tugas kita adalah menentukan nilai A. Nilai A dicari lewat satu titik sembarang yang dilewati oleh grafik. Nah, jadi sekali lagi, kalau diketahui titik puncak atau titik optimum, maka persamaan yang kita gunakan adalah Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min XS kuadrat ditambah YM. A dicari lewat satu titik sembarang yang dilewati grafik. Dan kondisi yang ketiga adalah jika diketahui 3 titik sembarang tentu yang tidak segaris ya. 3 titik sembarang ini yang tidak segaris. Nah, nanti kita akan gunakan bentuk umum Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. 3 titik tersebut nanti kita substitusikan sehingga kita akan dapatkan 3 persamaan dengan 3 variabel, yaitu variabel A, B, dan C. Dengan eliminasi dan substitusi, maka nanti kita akan dapatkan nilai A, B, dan C. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Tentukan fungsi kuadrat berikut. Jadi yang pertama, grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X pada titik min 1,0 dan 5,0 dan memotong sumbu Y di titik A 0, min 5. Oke, dari persoalan yang diberikan jelas di sini grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di min 1,0 dan 5,0 ya. Maka akan kita gunakan kondisi yang pertama, diketahui titik potong terhadap sumbu X, misalkan X1,0, X2,0, nanti bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx A kali X min X1 kali X min X2.
Dengan titik potong terhadap sumbu X min 1,0 ini berarti nanti X1 nya sama dengan min 1, di 5,0 berarti X2 nya sama dengan 5. Kemudian diketahui satu titik nanti untuk mendapatkan nilai dari A ini, yaitu di titik A besar 0,-5. Oke, secara umum kalau diketahui titik potong terhadap sumbu X, maka persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan fx A kali X min X1 kali X min X2. Kemudian kita substitusi, X1 kita ganti min 1, X2 kita ganti dengan 5. Ya. A kali X min 1, X min 5. Min 1 berarti plus 1, berarti fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan A X plus 1 kali X min 5. Sehingga kita tinggal mencari nilai A. Ya. Nilai A bisa kita dapatkan dari titik yang dilewati oleh grafik fungsi kuadrat, yaitu titik A 0,-5 ini. Sehingga nanti kita bisa substitusikan 0,-5 itu berarti nanti X kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan min 5 pada fungsi yang sudah kita dapatkan sebelumnya ini. Ya, berarti min 5 sama dengan A, X-nya diganti dengan 0, 0 plus 1 kali 0 min 5. 0 tambah 1 itu 1, berarti 1A, 0 dikurangi 5, min 5, min 5A. Min 5 sama dengan A kali min 5 atau min 5A, berarti A sama dengan min 5 dibagi min 5, sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan A, kita kembalikan untuk ke fungsi Y di sini. Ya, fungsi kuadratnya sudah akan kita dapatkan, yaitu Y sama dengan fx, hanya diganti 1 kali X plus 1 kali X min 5. Sampai sini sebenarnya sudah bisa kita dapatkan fungsinya ya. Kalau ingin kita jabarkan ya tinggal kita kalikan X plus 1 kali X min 5 ya. Jadinya X kuadrat min 5X plus X min 5 ya. Sehingga min 5X plus X itu min 4X, sehingga fungsi kuadratnya X kuadrat min 4X min 5. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nomor 2. Tentukan fungsi kuadrat di mana grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada titik min 4,0 dan 2,0 serta melewati titik B 1,10 ya. Oke, karena memotong sumbu X, maka kita gunakan bentuk yang pertama. Kita tentukan X1-nya, karena ini titiknya min 4,0, berarti X1-nya min 4, X2-nya tentu 2 ya. Nanti nilai dari A ini kita dapat dari titik B-nya. B-nya 1,10. Secara umum bentuknya adalah Y sama dengan fx A kali X min X1, X kali X min X2 ya. Jadi X1 kita ganti dengan min 4, X2 kita ganti dengan 2. A X min 4, X min 2. Ini berarti X plus 4 ya. Oke, sudah kita dapatkan fungsi kuadratnya Y sama dengan A, X plus 4 kali X min 2. Tinggal kita mencari berapa nilai dari A, tentu dari satu titik yang dilewati, yaitu titik B 1,10. Nah, nanti X kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 10. 10 sama dengan A kali 1 plus 4 kali 1 min 2. 1 plus 4 itu 5, 1 kali min 2 min 1, min 5A ya. 10 sama dengan min 5A. Tentu A sama dengan min 2. Oke, karena A sudah didapat, kita masukkan ke fungsi yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Sehingga sudah kita dapatkan fungsinya Y sama dengan fx min 2 kali X plus 4 kali X min 2. Sampai sini sudah bisa ya. Kalau ingin kita jabarkan ya X plus 4 kali X min 2 kita kalikan ya. Jadinya X kuadrat min 2X plus 4X min 8 ya. Min 2X plus 4X 2X ya. Jadi min 2 X kuadrat plus 2X min 8. Kalikan min 2, Y sama dengan fx sama dengan min 2X kuadrat min 4X plus 16 ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya tentukan fungsi kuadrat berikut. Grafik fungsi kuadrat yang titik puncaknya min 2,-16 melewati titik C 3,9. Oke, tentu ini sesuai dengan kondisi yang kedua, diketahui titik puncaknya. Berarti kita gunakan bentuk Y sama dengan fx A kali X min XS kuadrat plus YM. Titik puncaknya berarti
koordinatnya adalah sumbu simetri dan nilai puncak ya. Berarti kalau di sini min 2, min 16, sumbu simetrinya min 2, nilai maksimum atau nilai minimumnya atau nilai optimumnya sama dengan min 16. Titik C nanti digunakan untuk mendapatkan nilai A ya, C 3,9. Oke, bentuk umumnya Y sama dengan fx A kali X min XS kuadrat plus YM. Kita masukkan XS-nya min 2, YM-nya min 16. Min 2 berarti X plus 2. Y sama dengan A, X plus 2 kuadrat min 16 ya. Sehingga sebenarnya kita tinggal butuh untuk mencari nilai A. A dicari lewat titik C yang dilewati oleh grafik fungsi kuadrat ya. C 3,9 berarti X-nya diganti 3, Y-nya diganti 9. 9 sama dengan A, X-nya diganti 3, 3 plus 2 kuadrat min 16 ya. Tentu 3 plus 2 ini 5, 5 kuadrat berarti 25A ya. Ini 25A, min 16 pindah sini jadi 16. 16 tambah 9, 25 ya. Jadi 25 sama dengan 25 kali A. A-nya sama dengan 1. Sehingga A kemudian kita masukkan ke fungsi yang sudah kita dapatkan sebelumnya di sini. Sehingga diperoleh Y sama dengan Fx sama dengan 1, X plus 2 kuadrat min 16. Sampai sini juga sudah bisa ya. Tapi kalau ingin dijabarkan maka X plus 2 kuadrat ini tentunya X kuadrat plus 4X plus 4 dikurangi 16. Sehingga Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 ya. Oke, very easy ya. Soal yang kedua, grafik tentukan fungsi kuadrat di mana grafik fungsi kuadrat memiliki sumbu simetri pada X sama dengan 1 dan nilai maksimumnya 12,5 serta melewati titik D 2,12. Ya, tentu karena diketahui sumbu simetri dan nilai maksimum berarti titik puncaknya diketahui ya. Kita gunakan bentuk yang kedua, titik puncak yaitu terdiri dari sumbu simetri dan nilai maksimum. Maka bentuknya nanti Y sama dengan Fx A, X min XS kuadrat plus YF. Sumbu simetrinya sama dengan 1, XS sama dengan 1, nilai maksimumnya 12,5. Berarti YM 12,5. Melewati titik D 2,12. Nanti kita gunakan untuk mencari nilai A ya. Oke, bentuk umum kalau diketahui titik puncaknya Y sama dengan Fx sama dengan A, X min XS kuadrat plus YM. Kita substitusi ya. XS-nya diganti 1, YM-nya 12,5 ya. Y sama dengan A, X min 1 kuadrat plus 12,5. Tugas kita mencari nilai A. Tentu nilai A didapat dari titik D yang dilewati oleh grafik fungsi kuadrat. Kita substitusi, X diganti 2, Y diganti 12 pada fungsi yang sudah kita dapatkan ini. Sehingga nanti 12 sama dengan A, X-nya diganti dengan 2 min 1 kuadrat plus 12,5 ya. Oke, 12,5 pindah ke sini nanti min setengah 2 dikurangi 1, 1 kuadrat 1 ya, berarti min setengah sama dengan A kali 1. A-nya sama dengan min setengah. Oke, sekarang A kita ganti di fungsi yang sudah kita dapat tadi dengan min setengah. Sehingga diperoleh Y sama dengan Fx sama dengan min setengah, X min 1 kuadrat plus 12,5 ya. Sampai sini sebenarnya sudah bisa ya. Tapi kalau ingin kita jabarkan X min 1 kuadrat ini berarti nanti X kuadrat min 2X plus 1 ya. Kita kalikan jadinya min setengah X kuadrat plus X min setengah kali 1 min setengah plus 12,5. Min setengah tambah 12,5 tinggal 12. Y sama dengan min setengah X kuadrat plus X plus 12 ya. Oke, sekarang kalau diketahui 3 titik berbeda yang tidak segaris ya. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik fungsi kuadrat yang melewati titik 0,-8, 1,-9, dan 5,7. Berarti nanti kita gunakan bentuk yang ketiga, lewati 3 titik sembarang, maka kita gunakan bentuk umum ya. Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Berarti kita mencari berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Tentu dari 3 titik ini yang kita substitusikan, sehingga nanti kita dapat 3 persamaan. Dengan eliminasi ataupun substitusi akan kita dapat nilai A, B, dan C. Oke, dari bentuk Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, titik yang pertama yang dilewati oleh grafik adalah 0,-8.
Maka nanti kita substitusi X diganti dengan 0, Y diganti dengan min 8. Sehingga min 8 sama dengan A kali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C. Tentu A kali 0 kuadrat 0, B kali 0 juga 0. Berarti C sama dengan min 8 ya. Kita masukkan ke fungsi ya, C-nya ini diganti. Sehingga Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX min 8. Nah, sekarang tugas kita mencari berapa nilai A, berapa nilai B. Nah, kita menuju ke titik yang kedua. 1, min 9. X diganti 1, Y diganti min 9. Min 9 sama dengan A kali 1 kuadrat plus B kali 1 min 8 ya. Min 8 pindah ruas ke sini nanti dapatnya min 1 ya. A kali 1 ditambah B kali 1. Berarti A tambah B sama dengan min 1. Anggap aja ini menjadi persamaan yang pertama. Jadi sekali lagi ini A ditambah B dikurangi 8. 8 nanti pindah min 8 pindah ke sini plus 8 min 1 ya. Min 1 sama dengan A ditambah B atau A tambah B sama dengan min 1. Titik yang kedua 5,7. Berarti X diganti dengan 5, Y diganti dengan 7. Maka kita dapat 7 sama dengan A kali 5 kuadrat plus B kali 5 dikurangi 8. Sehingga kita peroleh 5 kuadrat ini berarti 25A ditambah 5B min 8 pindah ini jadi plus 8, berarti 15 ya. 25A ditambah 5B sama dengan 15. Agar ini koefisiennya semuanya bisa dibagi dengan 5 ya. Ini 25A, 5B, 15. Kita sederhanakan, persamaannya kita bagi semua ruas dengan 5. Maka diperoleh 5A plus B sama dengan 3. Misalkan ini menjadi persamaan yang kedua. Kita punya persamaan pertama dan persamaan kedua dengan dua variabel, yaitu A dan B. Oke, kita eliminasi. Kita masukkan persamaan yang pertama itu A plus B sama dengan min 1. Koefisien B sudah sama, berarti diapakan kalau eliminasi? Kurangi ya. Ya, kita kurangi. B-nya habis, 5A dikurangi A, 4A, 3 dikurangi min 1, 3 plus 1 sama dengan 4. A-nya sama dengan 1. Kalau sudah dapat A sama dengan 1, misal kita masukkan ke persamaan 1, maka nanti A plus B sama dengan min 1, A-nya diganti dengan 1, berarti 1 plus B sama dengan min 1, B-nya sama dengan min 2. A-nya sudah dapat 1, B-nya min 2, C-nya min 8. Kita substitusi ke fungsi, berarti Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat, B-nya min 2 berarti min 2X, C-nya min 8, min 8. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Menyusun fungsi kuadrat ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, titik potong terhadap sumbu X didapat, diketahui. Yang kedua, titik puncak. Dan yang ketiga, 3 titik sembarang yang tidak segaris. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu pada video berikutnya kaitan dengan fungsi kuadrat bagian yang keempat, yaitu hubungan antara dua kurva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.